Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat bergabung kembali dengan channel kami DJ Math Studio. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga dimudahkan juga dalam menjalankan kegiatan belajar ya, khususnya untuk pelajaran matematika. Baik, di sini kita akan coba membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu perbandingan pecahan ya. Kita akan coba buat contoh pembahasan ya untuk perbandingan pecahan di sini teman-teman. Langsung saja kita ke contoh pembahasan. Misalkan kita punya pecahan 4/7 ya teman-teman. Kemudian kita akan coba bandingkan dengan pecahan lain. Misalkan kita punya 5/3. Nah, dari sini kita akan mengetahui mana nilai yang besar dan mana yang paling kecil ya, karena di sini kita akan membahas mengenai perbandingan. Dari sini kita akan tahu sebagaimana yang kita sampaikan di pembahasan video sebelumnya, bahwa ketika kita punya nilai pembilang atau bagian atas lebih kecil daripada yang bawah, maka ini akan bernilai desimal ya, 0, ya teman-teman, atau di bawah 1. Dan saya coba ini, bahwa ini adalah akan bernilai 0, sekian-sekian ya. Nah, kemudian yang kedua, ini 5/3. Nah, untuk yang 5/3, ini 5 lebih besar ya daripada 3. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka ini akan bernilai lebih besar dari 1 ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa bilangan 4/7 dibandingkan dengan 5/3, maka hasilnya akan lebih kecil ya, karena ini bernilai 0, sekian, kemudian ini bernilai 1, sekian ya teman-teman. Nah, ini cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi, misalkan kita punya contoh soal ya teman-teman. Contoh soal lain, misalkan 7/8 kita bandingkan dengan 4/3 ya. Di sini kita coba lihat bahwa 7/8 ini akan bernilai lebih kecil dari 0 ya. 0, sekian, karena pembilangnya bernilai lebih kecil dari penyebutnya ya. Ini 7 lebih kecil dan 8 adalah besar ya, bilangan besar. Nah, kemudian yang ini 4/3. Bagaimana dengan 4/3? 4/3 ini nilainya lebih besar ya, ternyata pembilangnya daripada penyebutnya, atau bilangan yang atas lebih besar daripada bilangan yang bawah. Sehingga otomatis ini akan bernilai 1, sekian-sekian ya lebih. Nah, di sini kita akan mendapatkan jawaban bahwa perbandingan antara 7/8 dengan 4/3 hasilnya akan lebih kecil ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh lain. Kemudian kita punya contoh selanjutnya. Ini adalah misalkan 8/3 ya. Kita bandingkan dengan 5/7 ya teman-teman. Dari sini kita akan coba cek, di sini 8 lebih besar ya bilangan yang atasnya. Kemudian di sini 3 lebih kecil, maka ini akan bernilai 1, XX ya, 1, sekian-sekian. Karena nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kedua? 5/7. 5 bilangan lebih kecil dan 7 adalah besar. Maka otomatis ini akan bernilai 0, sekian-sekian ya, atau di bawah 1. Oke, kita akan coba bandingkan. Dari sini ternyata angka 8/3 bernilai lebih besar dari 5/7 ya. Kita coba buktikan dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Barusan sudah kita bahas ya untuk yang perbandingan pecahan, tetapi kita ada satu lagi materi yang sangat penting ya teman-teman dari perbandingan pecahan ini,
Misalkan kita punya contoh kasus ya, contoh soal, misalkan 7/5, kita bandingkan dengan 8/4 ya. Nah, ini mana yang lebih besar ya teman-teman? Kita coba cek dulu. Di sini 7/5 kita akan bernilai lebih besar dari 1 ya. Kemudian 8/4 juga sama ya teman-teman. Ini akan bernilai lebih besar dari 1 ya. Nah, di sini kita punya dua perbandingan yang dimana hasilnya lebih besar dari 1 ya. Hasil bilangannya, akan tetapi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil, karena ini sama-sama bernilai lebih besar dari 1 ya teman-teman. Kita akan menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah atau lebih cepat. Caranya adalah kita coba selesaikan, di mana 7/8 ya teman-teman, kita bandingkan dengan 8/4 ya. Oke, mana yang lebih besar, dan cara penyelesaiannya yang lebih cepat adalah kita coba kali silang ya teman-teman. Ini kita cross, kemudian ini kita kalikan ke sini ya. Oke, pertama-tama kita kalikan dari bilangan yang ada di sebelah kiri ya. Anggaplah ini adalah bilangan yang pertama. Jadi 7 dikali 4 sama dengan 28 ya teman-teman. Kemudian selesai, kita kalikan yang ini. 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan antara dua buah pecahan ini, bahwa 28 lebih kecil daripada 64. Jadi bilangan ini 7/8 lebih kecil dari 8/4. Seperti itu teman-teman. Jadi kita melihatnya dari hasil kali silang ya, atau hasil crossing ya, perkalian. Itu adalah cara yang paling mudah, tanpa mengetahui berapa nilainya, karena kita kan tidak, dalam hal ini kita tidak sedang mencari nilai daripada pecahan ini gitu ya, tetapi kita mencari pembanding mana yang lebih besar dan lebih kecil. Adapun untuk mencari nilai nanti akan ada di pembahasan video-video selanjutnya teman-teman ya. Ini adalah cara praktis untuk mengetahui bagaimana kita membandingkan antara dua buah pecahan. Kita punya contoh lain, misalkan teman-teman ya. Kita coba bandingkan. Kita punya nilai di sini misalkan 5/6. Kemudian kita bandingkan dengan 8/9 ya. Jadi mana kira-kira yang lebih besar atau mana yang lebih kecil ya teman-teman. Dari contoh soal yang kedua ini, kita seperti biasa kita coba cek dulu ya terlebih dahulu teman-teman. 5/6 ini akan bernilai lebih kecil dari 1 ya teman-teman tentunya. Kemudian yang ini juga 8/9 juga sama, ini akan punya nilai lebih kecil dari 1. Maka akan kita coba jawab sebagaimana yang sudah kita kerjakan di awal. Kita buat kembali ya teman-teman. Ini kita buat kembali 5/6, kemudian akan kita bandingkan dengan 8/9 ya. Oke. Nah, seperti biasa kita kali silang ya. Kita cross. Kita kali silang. Nah, dari kali silang ini kita coba tempatkan hasil daripada perkalian silang ini ya. Dimana pertama-tama kita lakukan yang sebelah atas dulu ya, kiri bagian atas ya teman-teman. Jadi 5 dikali 9 sama dengan 45 ya. 45 jawabannya. Kemudian yang sebelah selanjutnya, sebelah kanan ini 6 kali 8 sama dengan 48 ya. Beda sedikit ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. 5/6 adalah lebih kecil dari 8/9 ya. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. Jadi seperti itulah konsep dari cara pengerjaan yang cepat untuk mengetahui perbandingan dari dua buah pecahan. Baik, itu mungkin sementara yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berlatih, semangat belajar dan selalu berprestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.